Oke, baik teman-teman semua, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Hanif dan rekan saya Ferry Latuihin dalam acara Market Outlook Tanam Duit hari ini, hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Kita ada beberapa ulasan yang menarik ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya say hello dulu sama rekan saya di sana, Ferry Latuihin. Halo Fer. Halo Ferry. bro. Apa kabar Yo, Fer? siap. Baik. It's okay. Fine good. with me. Alright. Oke. Nah, minggu lalu ada hal yang menarik nih ya, dan ini beritanya juga bagus banget. Ibu Sri Mulyani menyampaikan pandangan beliau bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021 ini akan tumbuh, bahkan diperkirakannya antara 7% sampai dengan 8,3%. Nah, ini adalah berita yang sebetulnya baik banget gitu. Tapi kalau kita lihat berita ini ya minggu lalu belum tercermin di IHSG ya, sehingga judul kita kali ini ya, recovery ekonominya cantik tapi kenapa marketnya masih tertekan, masih tertahan ya. IHSG kita tuh masih di bawah 6.000. Nah, coba kita tanya sama Bro Ferry, bagaimana tuh Ferry dengan judul yang sekarang kan kita sampaikan bahwa fundamentalnya cantik tapi marketnya masih under pressure gitu, Fer. Nah, ini berarti ada rantai yang memutus antara hubungan fundamental dengan market kita. Ya kan? Pemutus rantai itu adalah kembali lagi Corona yang tiba-tiba pada bulan April lalu membludak lagi di India sampai Singapura lockdown, Malaysia lockdown, tapi kita tidak melakukan lockdown, ya kan? Tapi tetap market under pressure. Nah, bukan market kita aja, saya rasa seluruh emerging market under pressure. Yang tidak under pressure itu memang advanced market atau major market seperti Wall Street, ya kita kena gitu loh ya. Nah, tapi kembali lagi karena sifatnya tidak sistematik atau tidak sistemik, Corona kan satu saat akan berakhir, ya kan? Urusannya. Nah, tentu market melihat perkembangan daripada Corona ini gitu loh ya. Apakah punya dampak terhadap ekonomi kita? Nah, untungnya kita ini termasuk negara yang berhasil memanage Corona ini gitu loh ya. Misalnya kita lihat, kita tidak ada indikasi bakal lakukan lockdown di Singapura ya atau Malaysia ya kan atau India ya, kita masih tetap oke-oke aja. Yang pertama artinya Corona ini manageable di negara kita. Juga pada waktu terjadi event seperti Lebaran ya kan, masyarakat kita juga kayaknya udah sadar ya akan bahaya daripada Corona ini, sehingga mereka melakukan prokes ya. Nah, itu juga bagus Indonesia. Jadi bukan government aja aktif, tapi masyarakatnya juga aktif ya, ikut membantu tidak mati cepat-cepat gitu lah ya. Nah, yang kedua tentu kita harus lihat lagi juga di lapangan, bos. Itu paling penting. Di lapangan ini kalau saya lihat keliling sehari-hari, ini seolah-olah udah normal lagi gitu loh ya. Ya, walaupun memang ada isu-isu seperti tutupnya Giant, ya kan, Ramayana, Garuda, segala macam. Nah, tutupnya Giant dan Ramayana itu harus... Ramayana sih enggak, Fer. Giant yang... Enggak ya, Giant ya, oke, Giant. Nah, tutupnya Giant ini jangan disamakan dengan misalnya tutupnya hotel-hotel, bos. Ini beda. Karena apa? Karena kalau Giant ini istilahnya mereka mengurangi, ya kan, mengurangi outlet-outletnya itu dalam kerangka efisiensi, bukan bankruptsi, ya. Beda dengan misalnya jadi artinya mereka mungkin akan merubah bisnis modelnya ya. Nggak lagi di mall-mall tapi bikin outlet sendiri seperti factory outlet di Bandung gitu misalnya, kan bisa ya kan ya. Jadi nggak di tempat yang ada kerumunan, mereka sendiri itu bisa. Jadi ini bukan bankruptcy. Nah, yang kedua juga mengenai labornya atau pengangguran yang dikarenakan penutupan Giant itu, jangan lupa labor market kita itu fleksibel, bos, nggak kaku kayak di negara-negara maju ya. Jadi orang-orang Giant misalnya yang kena PHK itu mereka masih bisa dapat
kerja tempat lain, di UMKM kah, ya kan, di pabrik kah, gitu ya, itu gampang, mobile sekali labor kita, ya. Jadi beda ini, gitu ya. Nah, kayak kasus Garuda itu bukan kasus baru, bos, itu udah lama, ya kan, bahwa Garuda memang suffering, ya kan, from rugi, loss, ya. Nah, ini kalau ini ngomongnya panjang lah, karena ini menyangkut masalah sistem transportasi kita dan segala macam yang modelnya itu menurut saya juga nggak jelas gitu loh ya. Saya pernah kritik juga ya, malah di Jawa Tengah ada berapa banyak itu lapangan terbangnya, bandara ya kan, dalam kota, dalam satu provinsi ada 4 bandara kan, gitu loh ya. Jadi ini semua nggak terlepas dari kebijakan pemerintah mengenai sistem transportasi ya. Tapi itu bukan bahan diskusi kita lah ya. Nah, tapi juga kalau kita lihat industri airline di seluruh dunia, itu juga semua suffering, bos, bukan cuma Garuda aja ya. Singapura itu 4,3 billion US dollar loh ruginya, ya kan gila itu kan. Jadi ya, itu berapa triliun itu kan. Ya, jadi ya Garuda masih peanut kurang kali dibandingkan dengan Singapura ya. Tapi ini memang udah konsekuensi daripada corona. Hotel ya, airlines itu udah paling kena gitu loh ya. Karena ya tadi limited mobile ya dari orang-orang nggak gampang mudik gitu loh. Nah, selebihnya kembali ke masalah pertanyaan apakah masuk akal pertumbuhan kita di kuartal kedua sampai 8,3%, sangat masuk akal karena base-nya tahun lalu minus 0,532%. Ya kan, jadi ini bukan sesuatu yang extraordinary gitu loh ya. Jadi ini memang karena kembali lagi boleh dibilang kalau tahun lalu sampean nggak kerja ya, punya utang, sekarang sampean kerja, tentu sampean all out kerjanya ya kan, untuk mengejar ketinggalan tahun lalu kan, gitu logika sederhananya ya. Jadi mesin produksi yang tahun lalu kagak kerja menyebabkan pertumbuhan negatif, sekarang kalau kerja lagi ya kan, itu sudah jelas lah offsetting yang tahun lalu minus kan, gitu ya. Plus premium mungkin ya ada lebih karena ada extra effort sehingga bisa 8, itu masuk akal, bos. Jangan nggak dianggap masuk akal karena baseline-nya itu rendah gitu loh ya. Jadi ya, nah sekarang kalau kita ngomong market, ini hari kebetulan market naik lagi hampir ke 5.900. Pertanyaannya, apakah this is the beginning of a new regime atau cuma sekedar technical rebound gitu loh ya. Kan bisa. Kalau technical rebound kan istilahnya kalau orang nge-short dulu, sekarang ya untuk tidak nge-short ya kan, sentimen teman gua beli lagi, market naik atas udah stop gitu kan. Itu technical rebound ya. Nah, sekarang kalau menurut saya ini bisa juga karena tadi news yang bagus, yaitu Sri Mulyani meramalkan ekonomi 8,3%, the mean value rata-ratanya, bisa juga di atas itu, bisa juga di bawah itu. Nah, ini tentu satu kabar yang menggembirakan. Ya kan ya, bisa juga ini fundamental rebound, bukan technical rebound gitu loh. Nah, faktor pemutus rantai antara fundamental dan market yang namanya corona juga ini udah dying out ya, pelan-pelan. Orang udah lihat kok aman-aman aja, oke lah, ada yang kena di kota ini nanjak, tapi tidak separah seperti India, bos. Ya, ini kita termasuk sangat mild gitu loh, sehingga bisa diharapkan bahwa dampak ekonominya sangat minim, mungkin juga tidak ada. Gitu. Oke? Oke. Tapi Fer, kalau untuk ada yang menyampaikan bahwa kita itu untuk sampling dari kasus corona, apalagi pasca Lebaran ini, nggak terlalu banyak gitu loh. Dan kita mulai melihat ada lonjakan yang biasanya sebelum di sekitar ribuan ya. Ini beberapa hari 2-3. Nah, jadi masih ada mungkin investor-investor itu juga masih takut ya dengan masih adanya tambahan kasus baru. Kita lihat Malaysia yang jumlah penduduk 25 sampai 27 juta ya. Kasus per harinya tuh 7.000, Fer. Sementara kita tuh jumlah penduduknya 10 kali, Fer. Dan kita baru
5.000 6.000 aja kasusnya Enggak, gitu kan. makanya Itu saya bilang tadi, kita ini termasuk berhasil menangani corona. Pertama adalah kebijakan pemerintah, dan kedua respon masyarakat terhadap kebijakan itu cukup bagus, Bos. Ya jadi walaupun banyak yang mudik, Fer ya. ya walaupun malah masih banyak yang mudik, kita nggak ke bawah, kita termasuk mild lah, bahwa ada memang kasus yang meningkat, itu ya wajar karena kan ada trigger baru dari India tadi, ya kan, itu bisa terjadi, dan juga ada trigger event kemarin sedikit ya, ada Lebaran, ya kan, pastilah itu nggak bisa dihindari kalau ada kerumunan karena ada event. Tapi kalau dilihat angkanya ini sangat manageable sekali, sangat mal, tidak harus menciptakan kepanikan gitu loh. Ya, jadi okay. nah ini makanya saya bilang justru pada saat market under pressure begini ya terjadi pemisahan dengan faktor fundamental yang sebetulnya faktor pemisahnya ini manageable, yaitu karena saatnya buy. Dari minggu lalu juga tekankan buy, ya kan? Jadi saya nggak khawatir kalau melihat outlook atau based on economic outlook ke depan. Saya masih belum revise down proyeksi saya tahun ini bisa ke 7.000, belum. Karena tadi saya belum melihat ada faktor-faktor yang mengatakan bahwa wah ini bisa menekan perekonomian kita. Saya belum melihat. Economic recovery is intact, ya, bahkan jamin gitu loh ya. Tapi karena ada faktor yang non-ekonomis menyebabkan sentimen market negatif. Menurut saya justru saatnya buy gitu. Oke. Quite clear, Fer. Mudah-mudahan ini juga teman-teman yang hadir di sini juga nanti yang nonton YouTube-nya itu bisa dapat info yang clear lah ya. Nah, ini juga saya mau nyampaikan ke Abdullah Emir Pramudia tadi pertanyaannya, ini udah di Q&A ya. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Ferry ya, bahwa pertumbuhan ekonomi sampai 8,3% itu masih masuk realistis karena base numbers-nya di akhir tahun lalu kan kita sempat minus 5,32%. Gitu. Jadi untuk ke 8,3% itu sesuatu yang achievable juga gitu ya. Ditambah lagi indikator-indikator ekonomi yang lainnya kan bagus-bagus ya, termasuk ada PMI index kita 5,4 sekian persen, terus ekspor kita juga naiknya juga besar, nilai tukar kita menguat ya, relatif menguat, dan yang lain-lain. Nah itu yang menyebabkan ada optimisme pertumbuhan ekonomi sampai 8,3%. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih dari Argon Usman ya, bagaimana nih dengan rencana pemerintah untuk menaikkan pajak? Apakah dampaknya akan membuat pengusaha untuk wait and see untuk berinvestasi lagi? Kayak gimana, Fer, jawabannya? Enggak begitu. Kalau menurut saya yang berubah itu, menurut saya ya ini bukan corporate tax ya. Saya nggak tahu, saya belum jelas juga. Kalau ini PPH sebetulnya. Ini pajak penghasilan ya. Jadi saya rasa kalau masalah investasi yang paling penting adalah corporate tax. Dan bukan begitu aja. Persoalan jauh lebih ribet ketimbang taxes kalau masalah investasi gitu kan. Taxes itu cuma satu variabel yang diperhitungkan dalam investasi. Yang lebih dari itu adalah entry barrier. Ini penting. Ya, yang makanya pada tahun lalu Jokowi meluncurkan apa yang namanya Omnibus Law, ya kan ya. Nah ini untuk mengurangi atau menurunkan entry barrier orang berinvestasi gitu loh ya, termasuk terutama masalah perizinan ya, itu kan jadi entry barrier ya kan. Belum lagi segala macam di lapangan ya, ada semacam palak-palakan lah ya kan, and so on ya. Nah, terus yang lebih dari itu adalah buruh ya kan ya. Ini kalau buruh gampang berontak, gampang demo, gampang mogok, orang malas lah investasi. Nah ini jauh lebih penting daripada taxes gitu ya, kalau ngomong investasi ya. Jadi nggak usah worry ya kan. Nah juga ide untuk merubah tarif-tarif pajak di negeri kita itu nggak langsung besok bisa diimplementasikan, Bos ya. Jadi masih melalui proses-proses dan prosedur yang juga akan makan waktu cukup lama. Salah satunya adalah bagaimana
misalnya Sri Mulyani meluncurkan lagi namanya tax amnesty kedua, itu nggak gampang bos, itu bakal lama prosesnya di DPR dan segala macam ya, mungkin baru tahun depan ya kan. Nah jadi nggak usah worry soal masalah teknis, tapi yang harus diperhatikan kembali lagi adalah indikator-indikator fundamental seperti misalnya tadi PMI ya. PMI kita udah 54. Apakah nanti akan naik lagi? 54 ya? 55. Nah, ini penting karena ini mewakili, representing the whole macroeconomic activity. Ya, jadi bukan teknis masalahnya ya. Yang kedua, variabel ekspor kita naik apa enggak, ya kan? Import kita naik apa enggak? Kalau naik itu bagus, berarti kita banyak import barang-barang modal, bahan-bahan baku untuk diproduksi di dalam negeri dan kemudian diekspor lagi, kan begitu, ya? Jadi jangan lihat kalau umpamanya ada defisit antara ekspor dengan import itu menakutkan, tidak, tergantung lagi ya kan untuk apa import itu dipakai, ya kan? Nah ini angka-angka nilai-nilai yang harus diperhatikan lebih krusial, lebih fundamental daripada masalah-masalah seperti tadi misalnya Garuda ya kan, layoff, Giant, layoff, Texas itu nggak terlalu penting karena itu sebetulnya lebih ke mikro daripada ke makro. Ya, market melihat makronya ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih kalau melihat makro number, saya nggak khawatir. Saya dari bulan lalu bilang indeks ini terdikapol, terpisah dengan fundamentalnya gitu loh. Yang memisahkan tadi sifatnya tidak sistematis gitu loh. Dan arti cuma sementara, suatu saat akan hilang gitu loh ya, seperti corona ini. Jadi saatnya buy pada saat orang ketakutan. Ya, itu saatnya jual pada saat orang tuh happy, ya kan, bubble, ya kan. Kalau sekarang ini juga saatnya memang cuma harus sabar, gitu loh, ya nggak bisa dalam sehari seperti sampean main Bitcoin. Dalam Bitcoin itu kan sehari bisa naik 20%, tapi juga ya bisa mati dalam sehari, kita turun 20%, kan begitu ya. Jadi memang kalau jadi kalau main saham atau indeks saham seperti IDX 30 yang dibutuhkan adalah ketelitian membaca indikator ekonomi dan kesabaran. Itu bos. Ya, jadi bukan nggak bisa dalam sehari kita main saham atau main indeks saham itu bisa langsung 20%, nggak mungkin. Ya? Nggak mungkin, betul. Oke. Alright, nah ini ada pertanyaan lagi ya, ini dari Dim. Selamat siang, untuk produk-produk reksadana obligasi dan SBN seperti apa ya untuk tahun ini? Pertanyaannya so general, jawabnya juga jadi general juga nih. Kira-kira gimana Fer kalau dari pasar obligasi sekarang ini Fer? Dengan tingkat bunga yang udah rendah banget, 3,5% loh ya, rate-nya. Obligasi begini, obligasi itu tergantung lagi di kita. Biar bagaimana ngikutin perkembangan yang terjadi di Wall Street bos, yaitu Treasury. Ya, kita sudah tahu bahwa The Fed ini udah boleh dibilang 99% confirm bahwa dia tidak akan mengutak-ngatik yang namanya Fed Funds Rate sampai 2023. Karena apa? Kalau toh terjadi inflasi sifatnya itu cuma temporary. Yang dilihat nanti masih secara rata-rata dalam 6 bulan mungkin ke dalam 1 tahun apakah memang above target atau below target. Jadi artinya apa? Kalau ngomong masalah suku bunga atau yield obligasi, saya rasa ya kan cukup stabil di Amerika sana sampai tahun 2023 ya kan, karena The Fed masih melakukan apa yang namanya pembelian, purchase, buying aset juga. Bukannya udah mulai turun Fer ya pembeliannya? Nah, ya pelan-pelan tergantung daripada kondisi ekonomi karena tidak ada target yang harus di-fix. Ini kan kita masalah linear, masalah fleksibilitas kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Beda dalam keadaan normal. Ini keadaan masih tidak normal, bos. Jadi kalau ente bilang, gua harus begini, gua harus begitu. Nggak make sense, tergantung bagaimana di lapangan. Kan begitu ya. Nah, itu satu yang harus dipahami. Yang kedua, masalah di kita obligasi dengan suku bunga BI repo rate 7 hari itu 3,5%,
itu udah rendah banget. Saya tidak yakin itu bakal turun lagi karena recovery ini intact, bos. Ya, ini recovery-nya ini nanjak terus, V-shape recovery. Kalau tidak terjadi V-shape recovery malah turning down, ada kemungkinan BI akan nurunin lagi BI rate, ya kan? Tapi sekarang di 3,5% menurut saya akan dijaga oleh BI at least sampai akhir tahun ini atau mungkin sampai kuartal pertama tahun depan gitu loh, nggak berubah. Nah, sementara pertumbuhan ekonomi ini nanjak terus nih. Jadi kemungkinannya kalau kita balik ke yield obligasi, kemungkinannya yield akan turun, bos. Obligasi masih kita akan turun, ya. Walaupun tingkat bunganya nggak turun ya. Iya, walaupun tingkat bunganya kan ini masalah risk premium. Kalau yield obligasi ya risk free rate ditambah premium kan, ya kan? Premiumnya ini ya yang 3% nih kalau yield 6,5% kan ya. Nah, kalau risiko ekonomi makin turun, premi risikonya juga turun. Jadi harga obligasi akan naik gitu loh ya, karena yieldnya turun ya. Nah, kalau ngomong reksadana fixed income on the back of that outlook, bisa kemungkinan ada yang namanya gain, price gain ya, karena turunnya yield obligasi ya kan. Jadi gain daripada kenaikan harga obligasi yang ada dalam portofolio begitu loh jadi nggak usah worry gitu loh. Yang kita worry kalau ngomong obligasi, apakah nanti akan naik yieldnya? Berarti kalau BI rate sebagai risk free rate itu tetap, tapi risk premium naik, dan jangan masuk obligasi sekarang karena harganya akan turun. Nah gitu kan. Nah tapi dengan asumsi bahwa BI rate akan tetap, economic outlook better, economic recovery better, risk premium turun, maka yield obligasi itu akan turun dan harganya akan naik. Noted, Fer. Alright. Nah ini pertanyaan terakhir, Fer. Ini dari saya, Fer ya. Ini banyak yang rada-rada nyinyir, bukan rada-rada sih, banyak banget yang nyinyir tentang utang Indonesia yang katanya makin besar gitu ya. Mungkin perlu dijelasin sekali lagi, Fer ya. Memang utang Indonesia sekarang berapa persen sih dari PDB? Sampai nggak 40%, Fer? Belum, masih ya sekitar 38, 37, masih di bawah. Menurut saya sih paling around 40%, masih jauh daripada yang namanya yang dibolehkan, yaitu 60% daripada GDP. Masih banyak space-nya gitu loh ya. Nah, orang yang nyinyir ini memang kalau menurut saya orang-orang tidak paham ya kan mengenai perkembangan ekonomi gitu loh. Utang tidak terlepas dari masalah perkembangan ekonomi, bos, di mana-mana. Kalau ngomong in term of GDP, kita ini termasuk salah satu negara yang paling rendah utangnya dibandingkan dengan Amerika yang di atas 100%, Jepang yang udah hampir 300%, ya kan, Cina yang 220%, Eropa yang di atas 119%, kita itu 40% masih rendah. Nah, jadi kalau ngomong ke sana yang harus kita yang harus kita ngomong utang, yang harus kita perhatikan adalah rating agency seperti S&P, ya, lantas Fitch, lantas Moody's. Rating kita naik atau turun? Karena mereka concernnya adalah kembali lagi itu sovereign rating, lagi tidak lain adalah masalah utang pemerintah, ya kan, utang negara, ya kan, naik dan turun, naik atau bisa naik bisa turun. Nah itu jadi kredibilitas suatu pemerintah, sustainability utang itu kita lihat aja, jangan banyak ribut. Rating agency itu lebih jago daripada pengamat-pengamat yang sok tahu gitu loh. Teman-teman, kalau mau ngomongin soal utang pemerintah itu, mendingan tunggu kabar dari rating agency. Itu loh ya, jangan dengerin orang-orang itu gitu. Nah, jadi tapi ada gini juga, Fer. Jadi ada orang yang melihatnya bahwa rating agency itu kan adalah rating agency barat nih ceritanya, yang punya kepentingan terhadap negara-negara yang ada masuk kategori emerging markets gitu. Jadi kasarnya kan emerging market kan bisa dianalogikan kayak pihak yang lemah nih. Jadi
ada permainan gitu, ada kecurigaan seperti itu bisa gitu. Dibantah, Bos. Itu bisa dibantah. Mereka nggak bisa semau maunya. Indikator ekonomi itu tidak bisa ngebohong, Bos. I see. Ya, jadi nggak, kita boleh curiga bahwa mereka seperti misalnya waktu krisis tahun 2008 bagaimana mereka tertipu dengan permainan yang namanya collateralized debt obligation and CDS segala macam ya. Nah itu mereka karena off balance sheet semua, mereka nggak bisa lihat. Jadi mereka nggak bisa rating, kan ini perjanjian off balance sheet, ini credit default swap ya. Itu nggak bisa di rating buat jadinya oleh agensi. Tapi bukan kesengajaan mereka gitu loh. Ya, orang kan banyak tuduh kesengajaan mereka gitu kan. Enggak, ini semua transaksi off balance sheet yang tidak bisa dipantau dalam buku. Jadi bagaimana saya harus ngasih rating? Walaupun perjanjian sampean sama saya itu di luar buku kok. Ya kan? Jadi ini harus dibedakan ya. Nah, kembali lagi rating agency seperti S&P, Fitch, ya kan, Moody's, itu bukan rating agency kelas lokal, Bos, itu kelas dunia. Jadi kredibilitas mereka at stake kalau mereka tidak objektif. Fer, ada yang nanya nih, ada nggak kemungkinan IHSG kita lebih dari 7.000? Misalnya 7.500 sampai 8.000 di akhir tahun ini. Jangan saya nggak berani, pokoknya gini lah, kita realistis saja. Ya kan ya. Kadang-kadang kita maunya juga ke 100.000 besok. Ya, biar bisa ngelamar Luna Maya ya, betul kan, semua dilamar tuh jaga-jaga, kan nggak gitu lah. Jadi kita realistis saja lah ya kan. Kalau ternyata bisa lebih dari 3, anggap bonus gitu loh. Bonus ya. Betul. Kalau saya tetap masih yakin tracking di economic recovery yang bentuknya V-shape, saya masih bilang ramalan saya atau prediksi saya 7.000 tahun ini itu masih masuk akal. Gitu loh ya. Jadi kalau 7.000 masih masuk akal, Bos. Ya kan? Kalau di atas itu ya bonus lah. Oke, Fer. Nah, mungkin waktu udah mau habis nih, Fer. Closing statement dulu, barangkali Fer ada saran-saran kepada teman-teman. Saya tetap recommending bahwa decoupling antara fundamental dan sentimen market atau IHSG ini saya lihat akan pelan-pelan akan turun nih sentimen negatif melihat angka-angka ekonomi dan momentumnya begitu angka-angka ekonomi kuartal kedua keluar. Kalau memang benar seperti statement growth aja lah. Kalau memang benar growth-nya di atas 7%, market bisa gila, Bos. Jadi seperti kuda rodeo yang terlepas dari kandangnya, ini bisa gila. Dan tahun lalu sudah terbukti kok ya. Liar bisa ya. Liar gitu loh. Ya. Jadi kalau menurut saya, on the back of that figures and numbers yang diramalkan oleh Sri Mulyani dan saya rasa plausible masuk akal, saya tetap rekomend buy. Oke. Buy di bawah 6.000 mah ya. Oke. Teman-teman semua, ulasan dari Ferry tadi menarik banget ya. Jadi teman-teman kalau yang punya senang dengan momentum, nah ini saatnya, ini momentum yang bagus untuk menambah alokasi investasi di risky asset seperti reksadana saham, bahkan juga reksadana obligasi. Demikian teman-teman semua, terima kasih ya Fer atas ulasannya. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhin berharap ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan untuk itu kami undur diri, sampai ketemu lagi di Market Outlook minggu depan. Selamat siang, ciao.